محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم مدير المعهد كلية خيرون وأبنائي الطلاب والطالبات. في البداية أنا سأتكلم باللغة العربية حتى يكون كلامي مشجعا لكم لتعلم اللغة العربية. لا بأس إن شاء الله. فأنا كما قال أخي أنا أمي من Selangor. أمي والدتي من Selangor. وولدت في Padang Alai Panti. Al-Maulud, I was born at Padang Alai Panti. So, me from Selangor and from Panti. Umma ba'da atakharuj min al-madrasah al-ibtidaiyah, setelah tamat SR, dulu SR ya, sebelum SD dulu SR namanya, sebelum SR sekolah desa namanya SD, dan dulu sekolah desa orang tua dulu sekolah desa, kemudian sekolah rakyat, kemudian sekolah dasar. Fa'ana min Tanjung Medan, SD Tanjung Medan. Wa ba'da dzalik iltahaqtu bi PGA Misbada. Wa kana ma'i abang kete min Bodak, wa Yusni min Simpanglopun, wa Edi Ibn Buyajana. Kana ma'ana fi nafsi marhalah. Thumma ba'da dzalik intakhaltu ila Babaru wa ta'allamtu sana fi Nabundong Padang Bola. Lakin akhiran raja'tu min Padang Bola ila Babaru wa anhaitu dirasati fi as-sanah as-sabi'ah, kelas 7 fi Babaru. Wa ba'da Babaru zahtu ila Malaysia. Wa min Malaysia zahtu ila Libya wa ufiqtu fi al-husul ala al-lisans wal magister di Libya, S1 S2 di Libya. Thumma raja'tu ila Malaysia wa a'mal wa kuntu a'mal fi Universitas Kebangsaan Malaysia UKM. Tamat dari Libya, mengajar dosen di Universitas Kebangsaan Malaysia. Tidak ada perjanjian, sebaik saja mungkin bahasa saya dari bahasa Malaysia campur dengan bahasa Malaysia. Minta maaf ya, sejak 1980 di luar negeri sampai 2022 ini baru pulang. Jadi bahasa Indonesia saya nanti campur dengan bahasa Kuala Lumpur. Tapi kalau bahasa Arab bisa, insya Allah sampai nanti 2 jam 3 jam bisa. Baik, jadi tamat dari Libya, pergi ke Malaysia. Sampai di Malaysia saya bawa tesis S2, saya bawa ijazah, pergi ke UKM Universitas Kebangsaan Malaysia. Dikasih formulir, isi formulir hari ini katanya besok mengajar di sini. Artinya apa? Senang. Bukan tunggu dulu sebulan, tunggu 2 bulan, 3 bulan, bukan. Hari ini mengisi formulir, besok mengajar. Begitu Allah mudahkan ya. Kemudian saya sudah 3 tahun, 94, 95, 96 dapat panggilan dari negara Brunei Darussalam mengajar di sana, karena di sana ada abang yang asalnya Mandailing, Muhammad Nur Lubis. Dia yang membuka jalan ke Brunei. Bekerja di Brunei 8 tahun sampai 2004. Saya pulang dari Brunei pas waktu tsunami Aceh. Saya ingat tanggalnya. Dalam 3-4 bulan di Malaysia, dipanggil lagi ke Brunei, kerja lagi di Brunei. Kemudian bolak-balik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis di Malaysia, Jumat, Sabtu, Ahad di Brunei. Setiap minggu traveling. Setiap minggu terbang. 3 hari di Brunei, 4 hari di Indonesia selama 5 tahun.
selama 5 tahun. Sesudah itu saya fokus untuk S3. Saya berhenti kerja di Brunei, menulis tesis S3 tidak sampai 2 semester. S3 saya tentang Al-Quran. Nanti saya bisa cerita tentang Al-Quran, saya terjemah mengenai S3. Yang jelasnya kedatangan saya sini pertama untuk bersilaturahmi dengan pihak kita. Kami selalu ber-WA, dan saya sudah pernah datang ke sini dulu, tapi nggak ketemu dengan student. Nggak ketemu dengan student. Maksudnya peluang belajar ke negara Arab sangat banyak. Ada yang beasiswa penuh, ada yang tidak penuh. Belajar di Mesir itu lebih, kalau yang biaya sendiri itu lebih rendah biayanya daripada belajar di Indonesia. Belajar di negara Brunei Darussalam mungkin biayanya sama dengan Indonesia, level biaya. Di sana tidak tinggi biayanya. Di sana ada Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI, ada di Brunei, ada di Libya. Dan waktu saya belajar di Libya pernah menjadi wakil ketua PPI di sana dulu. Yang jelasnya tadi sudah bilang sama Buya, saya hampir tidak tahu mengirim ke bahasa Malaysia ya. Hampir setiap tahun mengirim mahasiswa ke Libya. Jadi sekarang ada seorang pelajar yang selama ini belajar di Brunei S2 baru 1 semester, lantas dia diterima untuk beasiswa penuh di Libya. Dalam 2-3 hari dia akan berangkat ke Libya dari Jakarta, yang saya bantu kepergiannya tentang biaya. Dia sudah diterima, tapi dia tidak ada duit untuk beli tiket. Dia mengadu sama saya, tidak apa, kita usahakan. 2-3 hari lagi dia akan berangkat. Tadi saya tanya tadi, katanya saya masih menunggu urusan visa di kedutaan Libya di Jakarta. Jadi apa maksudnya? Maksudnya kunci kejayaan dalam belajar, kunci kesuksesan dalam belajar, dekatkan diri dengan Allah, jauhi dosa dan maksiat, ikhlaskan niat, hormat sama guru, hormat sama buya, berakhlak baik dengan sahabat, dan mencintai orang tua, ayah dan ibu. Insya Allah semuanya akan dimudahkan Allah. Dulu saya waktu di Purba tidak pernah terlintas mau belajar ke luar negeri. Sekarang anak-anak sudah tahu luar negeri, karena luar negeri sudah di ujung jari. Dulu tidak tahu. Waktu sekolah Purba, apalagi waktu sekolah Syuhada. Apalagi waktu sekolah Syuhada, kami termasuk pelajar yang naik dari kelas 1 ke kelas 3. Dulu kan? Ya, ya. Ada pelajar yang mahasiswa yang naik dari kelas 2 ke kelas 4 ada. Ada kawan saya dari Sundatar, dari kelas 1 naik kelas 3, kelas 3, kelas 5. Dia memang otaknya luar biasa hebat. Dulu dibolehkan seperti itu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya peluang untuk berhasil banyak sekali. Yang penting yakin dan yakin. Kemudian selalu berkonsultasi, tukar pikiran. Saya pas tamat Purba, tidak tahu saya Malaysia. Tapi waktu tamat Purba, saya ditugaskan oleh Isul Muallimin di Purba, yang dikatakan yang kami panggil ayahanda. Kami di Purba memanggil guru dengan ayah. Guru tidak dipanggil bapak, ayah. Bapak pun sama dengan ayah juga kan. Bapak pun ayah juga sebenarnya. Tapi di sana kami lebih serasi dengan ayah. Ayah, permisi Celoda, ampun anak. Sudah saya dulu. Jadi pas mendeling kan bisa juga, bisa juga. Nah, jadi panggilan nami itu guru nami di Purba ayah. Guru semua bilang ayah anda. Jadi pas sama Purba dikirim ayah anda mau tuh si minggu keturun pada mengajar Messi 40 tahun harus sama Purba. Istimewa membuka nadalan di luar negeri. Mengajar tadi mengajar orang. Jadi terasa ilmu itu semakin sedikit. Semakin mengajar semakin sedikit ilmu, semakin
semakin dangkal rasanya. Jadi waktu di purba macam kata ilmu tempurung saja. Baladung terjun ke masyarakat, wah ilmu saya belum apa-apa ini. Saya mesti menggali ilmu lagi. Mana kat bantu Malaysia? Tidak dong anggo mana kat tu Libya sangat tu Mesir sangat tu dia. Oleh Malaysia meya. Oleh ni mai pengna. Saya yakin Allah akan membantu. Berangkat ke Malaysia dengan keyakinan saya nanti suatu hari saya akan ke Arab. Duit tidak ada. Yang ada Allah. Yang ada Allah. Waktu di Purba tidak pernah berpikir untuk keluar negeri. Apalagi waktu di PGA. Lalu di sana berjuang. Akhirnya dapatlah laluan untuk belajar di Libya. Seperti yang dikatakan Buya tadi, S1-nya di Libya, S2-nya di Libya. Pulang dari Libya, pulang kerja dengan Universitas Kebangsaan Malaysia, jadi dosen di sana selama 3 tahun. Kemudian Brunei, ke Malaysia lagi. Waktu sesudah 8 tahun bekerja di Brunei, kembali ke Universitas Kebangsaan Malaysia juga. Walaupun 8 tahun sudah ditinggalkan, tapi masih diterima bekerja di sana. Masih diterima, masih welcome, ahlan wa sahlan. Sudah itu saya belajar di Brunei, mengajar di Brunei. Yang pertama saya belajar tahfiz di Brunei. Di sana ada mahat tahfiz, dibolehkan dibuka peluang untuk belajar tahfiz secara part time. Part time itu bahasa Indonesia? Privat. Saya belajar tahfiz secara privat. Nah, berapa bulan tidak ingat saya, tapi dapat 10 juz dari awal. Yang 4 juz terakhir itu sudah belajar di Libya, sudah dihafal di Libya. Jadi 10 juz dari awal tambah dengan 4 juz di akhir, jadi ada 14 juz. Ada lagi surah-surah lain yang sudah dihafal, seperti surah Kahfi, Yasin, contohnya surah Ibrahim, dan lain-lain. Yang jelasnya, saat saya mau belajar S3, saya berani mengajukan judul penyelidikan tentang Al-Quran dan tentang terjemahan. Maka selesailah S3 di Malaysia, Universitas Pendidikan Sultan Idris, UPU, kalau bahasa Inggris UPSI, UPSI, UPU ya, bukan U ya, UPSI. Kalau Inggrisnya UPSI, Universitas Universitas Pendidikan Sultan Idris. Jadi saya kadang mengirim buat 2 orang, kadang 3 orang, kadang 4 orang. Ada kadang dari Indonesia saya antar ke sana, saya kirim. Ada dari Indonesia, ada dari Kamboja. Yang penting bagi yang berniat ingin belajar ke sana, tanamlah niat dengan syarat dengan sekarang. Wa ma'azalika 'alallahi bi'aziz. Artinya itu mudah sekali bagi Allah. Dari yang kosong berpikir untuk keluar negeri, mulai hidup 42 tahun di luar negeri. Dari 1980 sampai 42 tahun. Pernah pulang sekali juga, mungkin tidak ingat beberapa sebelum COVID. Pernah datang sini sekali. Saya selalu ingat anak bangsa, selalu ingat alat si bodak simpang torang. Nah, teringat Buya Jana, teringat di sini. Di Tinaga Buya Munir itu kawan saya sebangku di Purba, kawan setamatan, sabang itu sekelas. Ini so waktu Buya Munir agak mulak dengan Malaysia, dikirim ia sama anaknya ke Padang mengalah pau. Orang Tinaga doon, Tinaga. Burung ini ada acara peringatan 100 tahun Nahdlatul Ulama di Pasaman Timur. Jadi saya dipanggil untuk ngomong tadi malam dalam acara sambutan 1 abad Nahdlatul Ulama. Jadi karena saya kemarin lewat di sini, saya message Buya kita. Saya ada di sini, saya bilang besok mungkin saya memampir waktu selesai acara di FPT. Jadi maksudnya apa? Keberhasilan di tangan Anda. Tidak ada yang
susah jika Allah membantu Anda. La sahla, artinya apa? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idza syi'ta sahla. Tidak ada yang susah kalau Allah memudahkan. Macam mana supaya Allah memudahkan urusan kita? Fa amma man amana wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Fasanuyassirhu lil yusra. Itu janji Allah. Allah akan memudahkan yang mudah itu bagi Anda. Syaratnya apa? Amanah wattaqa wasaddaqa bil husna. Sebaliknya, wa amam bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Surah Ahd. Surah Ahd. Surah wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Satu usra, satu yusra. Al usr lawannya al yusr. Amrun asir lawannya amrun yasir. Kita yakin janji Allah dengan ikhlaskan niat, kemudian berusaha, kemudian konsultasi, selalu konsultasi. Contohnya kesempatan belajar di Mesir sangat banyak. Dulu konsultasi dengan sahabat-sahabat dari Mesir. Ke sana kadang-kadang langkah pertama Mesir dia sendiri, tapi sampai di sana nanti ada bantuan asrama, ada bantuan tentang belanja harian, keperluan harian. Yang penting yakin. Ustaz Samad S1-nya di mana? Abdul Samad. Di mana S1-nya? Mesir. S2-nya di mana? Maroko, Maghribi. S3-nya? Sudan. Coba pelajari sejarah perjalanan Ustaz Samad. Kebanyakannya bukan berdasarkan duit. Besar bukan karena banyak uangnya. Dia orang yang susah, tapi Allah mudahkan yang susah itu bagi dia. Kenapa Allah tidak boleh membagi untuk kita? Dia hamba Allah, kita juga hamba Allah. Kita kena banyak belajar di sejarah orang yang saleh supaya kita termotivasi untuk belajar. Jadi nanti bisa dikonsultasikan. Jadi di Syria ada peluang belajar. Di Lebanon ada anak dari Pinaga ada belajar di Lebanon sekarang. Di Lebanon ya, ada anak Pinaga ada di Lebanon. Suatu hari nanti anak siapa sih? Doa ada di sini. Insya Allah. Yang saya kirim ke sana, yang saya usahakan mungkin sudah puluhan orang. Dan setiap yang pergi ke sana, saya tolong nanti bawa teman-temanmu dari mana saja. Yang penting jangan diam. Mesti setiap orang mesti ada downline-nya. Setiap orang mesti ada downline. Itu niatnya. Jadi nanti kita akan konsultasi lagi. Jadi peluang-peluang yang ada di sana, yang jelas saya di Libya. Di Libya ada 3 perguruan tinggi yang bisa menerima. Pertama namanya The International Islamic World College, yang dikatakan dalam bahasa Indonesia Kuliah Dakwah Islamiyah. Di sanalah saya belajar S1. Kemudian ada Jami' Al-Asmariyah, yang Kuliah Dakwah Islamiyah ini khusus untuk orang luar, belajar gratis dari pra universitas, S1, S2, S3, gratis belajar gratis. Tinggal lagi di kebelakangan ini tiket ke sana karena dicari. Mereka tidak kasih tiket. Dulu dia kasih tiket. Waktu negaranya stabil, tiket dikasih. Saya belajar di sana. Anak saya yang pertama perempuan tamat Libya. Dan anak saya ini lahir di Libya.
Saya waktu belajar S2, anak saya bawa istri ke sana, anak saya lahir, lalu waktu dia belajar universitas, saya kirim ke sana. Menantu saya tamat Libya, istri anak, menantu saya tamat Libya, anak tamat Libya, menantu tamat Libya. Di sana, seperti yang dikatakan tadi, belajar gratis dan universitas itu khusus untuk orang luar. Tidak ada orang Libya belajar di situ. Untuk foreigners, no local people, tidak ada orang lokal. Kehebatan pemerintah Libya membina satu universitas khusus untuk orang luar dari dulu, sudah puluhan tahun. Hebatnya Libya mengalahkan contohnya Saudi Arabia. Tidak ada bikin macam itu. Saudi Arabia walaupun ada orang luar belajar, tapi universitas itu campur orang dia, orang lain, dan orang luar. Kalau di Libya yang satu ini kuliah dakwah Islamiyah khusus untuk orang luar, laki dan perempuan. Tahun ini saya dengar lebih 10 orang yang baru diterima untuk belajar di sana tahun 2023. Saya dengar pelajar perempuan juga ada. Dulu waktu negara kurang stabil dihentikan untuk perempuan. Walaupun mereka tentunya kemudian di sana ada pergaduhan, peperangan, tapi universitasnya tidak diganggu. Dulu yang membangun universitas itu Gaddafi. Gaddafi sudah lama terkubur, tapi jasa baiknya, perjuangannya masih hidup. Bukan maknanya Gaddafi sudah mati, lalu universitasnya ditutup. Enggak. Itu aja ya. Jadi di sana ada kuliah dakwah Islamiyah satu, ada Jami'ah Asmaliyah, dan ada Ma'had Tahfiz Al-Quran khusus untuk Al-Quran. Bagi yang ingin mendalami ilmu Al-Quran, ada di sana Ma'had Tahfiz untuk Al-Quran, termasuk qiraat sab'ah, termasuk kutub tahsin. Dan saya sudah pernah mengirim ke sana 2 dari Kamboja, 2 dari Indonesia. Belajar di Ma'had Tahfiz. Nama bandarnya Zletin. Zai, Lam, Ya, Ta, Ya, Nun. Zletin. Nama bandarnya. Mana nama kotanya? Kota Al-Quran. Yang dikenal dengan kota Al-Quran. Waktu saya ke sana dulu, tidak ingat tahun berapa ya, tidak ada perempuan berjalan di kota ini. Saya tanya orang, tidak ada perempuan di sini. Ada katanya. Tapi time perempuan untuk shopping lain, time untuk orang lain. Contohnya time supermarket untuk memberi perempuan muslimat shopping dari jam 2 sampai jam 5. Tidak ada laki nanti di sana. Perempuan saja. Tidak campur. Teratur tertib di sana. Kota Al-Quran, Zletin. Mudah-mudahan itu saja dulu ya. Mudah-mudahan satu hari nanti sudah mendengar, oh anak Darul Ulum kampung ibadah sudah sampai di sini, sudah sampai di sini. Sama ya. Mulai dari niat, betulkan niat, ikhlaskan niat, peluang belajar banyak. Tadi sudah disebut di Jordan ada, di Syria ada, di Lebanon ada, di Mesir ada, di Sudan ada, di Maroko banyak anak-anak kita di Maroko. Sekali lagi nanti carilah, contohnya kalau ingin berkonsultasi dengan Persatuan Pelajar Indonesia PPI, ya nanti PPI Maroko, PPI Libya, PPI Mesir. Sekarang kan sudah senang melalui kalau di Libya itu ada Facebooknya, ada Messengernya, ada email. Lihat saja PPI negara mana dan terus berkonsultasi. Saya kadang-kadang waktu COVID dulu, waktu lockdown, Persatuan Pelajar Indonesia di Libya minta saya kongsi maklumat tentang kepakaran dalam bidang S3. Saya membuat macam seminar online. Saya di Brunei, anak-anak itu di Libya, tetapi diikuti oleh seluruh dunia. Dibukakan kesempatan seminar online untuk seluruh dunia, tapi yang mengkoordinirnya
PPI Libya. Nah, sekarang salah seorang pengurus PPI Libya, anak Binaga, ada sekarang di sini. Dan akan kembali ke Libya dalam minggu ini atau minggu depan. Ada. Itu pun saya ikut membantu pengirimannya dulu dari Malaysia. Dia berangkat ke Libya dari Malaysia. Urusannya dari Malaysia. Anak Binaga, santri Buya Munir, dia ikutkan jejak langkah saya. Oh, Ustaz katanya dari Malaysia. Saya ingin ke Malaysia. Mungkin ada 2 tahun dia di sana baru dapat terobosan pergi ke Libya. Saya pun sebelum ke Libya, saya hampir 2 tahun di Malaysia. Baru dapat terobosan. Baru dapat jalan. Bukan langsung ke sana. Sekarang kebanyakannya langsung. Antar permohonan, antar aplikasi, dan nanti diolah akan diterima ikut giliran masing-masing. Harapan kita nanti adalah waktu dari sini ya, insya Allah dari dulu Cibadak, insya Allah. Itu saja yang Allah memudahkan kita sesuai dengan niat masing-masing. Yang penting berniatlah ingin belajar setinggi-tingginya, karena kesempatan itu ada, jalan itu terbentang luas. Insya Allah. Aku lupa lihada wa astagfirullah lillakum inni uhibbukum fillah wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan dan catatkan kepada